Sebagaimana biasa, sebelum kita memulai aktivitas belajar, kita awali dengan membaca Ummul Quran Suratul Fatihah. Keberkahan Suratul Fatihah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita, orang tua kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita dan sahabat-sahabat kita semoga diberikan kesehatan dan keafiatan jasmani dan rohani, dilindungi dari berbagai macam penyakit jasmani dan rohani, termasuk dari virus COVID-19. Dan yang sedang sakit, semoga Allah sembuhkan penyakitnya. Begitu pula dengan yang terpapar virus COVID-19, semoga Allah angkat penyakitnya, disehatkan dan diafiatkan seperti semula. Dimudahkan dalam berbagai urusannya, dalam menuntut ilmu, semoga Allah berikan kemudahan, diberikan ilmu yang bermanfaat. Dalam mencari rizki, semoga Allah berikan kemudahan, diberikan kemurahan rizki yang halal, yang barokah, yang banyak untuk taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa pula untuk almarhum almarhumah keluarga besar kita yang telah pulang ke rahmatullah. Kita doakan semoga Allah mengampuni dosa mereka, menerima amal ibadahnya, melapangkan alam kuburnya, serta menjadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Dan juga mohon keikhlasannya, Fatihah ini diniatkan untuk anak Pak Amin ya, yang ketiga. Karena pada hari ini berulang tahun yang ke-9 dan anaknya kebetulan ada di pondok. Mudah-mudahan dengan pertambahan usianya menjadi 9 tahun, Allah senantiasa memberikan kesehatan dan keafiatan kepada dirinya. Allah jadikan anak yang soleh, yang hafiz Quran, yang berilmu dan beradab. Al-Fatihah ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Walidaina amin. Amin. Ya. Mohon maaf ya, ada sedikit gangguan, ada telepon masuk, tapi Pak Amin nggak angkat. Kebetulan kalau untuk Google Meet, Pak Amin lebih banyak menggunakan handphone, karena kalau menggunakan laptop suka error. Kecuali Zoom, baru menggunakan laptop. Ya, kita kembali lagi. Sebelumnya, kita perkenalan terlebih dahulu ya, karena seperti yang Pak Amin katakan di awal, 3 tahun kalian berada di Mantiga, baru tahun ketiga inilah kita bertatap muka, dan itu pun secara virtual. Sehingga Pak Amin perlu perkenalan terlebih dahulu dengan kalian. Yang pasti kalau belajar dengan Pak Amin, selalu diawali dengan pembacaan sholawat ya. Kalau di online, biasanya sambil menunggu lengkap, baca sholawat. Tapi kalau di offline, di kelas, ya begitu masuk, mulai kita baca sholawat terlebih dahulu dengan harapan ada keberkahan dari ilmu yang akan kita pelajari nantinya. Baiklah, Pak Amin akan absen. Mohon untuk mengaktifkan kameranya dan menyebutkan asal sekolahnya, karena Pak Amin juga perlu tahu background kalian, ya, dari sekolah umum, madrasahkah, atau dari pondok pesantren. Ya, Adelia Dwi Irdana. Hadir? Oh, oke. Ternyata vaksin ya. Dilihat data di laptop. Izin vaksin. Ahmad Raihan Hazami. Hadir, Pak. Hadir. Mana? Silakan tunjukkan Hadir, Pak. wajahnya. Hadir, Pak. Iya. Tadi ada wajahnya, sekarang hilang. Ada, Pak. Ada. Oke. Ya, berikutnya Aisyah Fahzira. Aisyah. Oke, Aisyah belum ada kabar. Andi Novita Indriani. Hadir, Pak. Oke. Hadir, Asas sekolah tadi dari mana, Andi? SMPN 165. 165. Ini kita pertemuan pertama kan ya? Iya. Iya, betul ya. Kalau Ahmad Rehan asal sekolah dari mana? Kenapa? Asal sekolahnya? Dari MTS 16, Pak. Oh, MTS. Kenapa kok kayaknya girang banget sih?
Kagak Pak, ini di rumah saya lagi rame banget. Acara apaan emangnya? Kagak, ini saudara Pak. Oh. Berikutnya Anissa Hapsari Asrun. Halo Anissa. Pak, iya Pak, hadir. Oke. Dari mana asal sekolahnya? Dari pesantren Sahid. Oh, Sahid Bogor ya? Iya, benar. Itu pesantren apa boarding sih sebetulnya? Boarding, sebenarnya boarding Pak. Boarding. Ya. Berikutnya Aufa Hajran. Hadir Pak. Aufa? Ya, tunjukkan dong wajahnya Aufa, jangan rambutnya doang. Iya. Mau jadi ini iklan sampo? Boleh sih Pak kalau gitu. Oh, boleh ya. Iya dah. Semoga terkabul ya jadi iklan sampo. Aufa, tunjukkan wajahnya, Pak. Pengen lihat wajah kamu. Seperti apa sih yang namanya Aufa? Oke, Aufa asal sekolahnya? SMP dulu Pak. SMP? Nggak jelas suaranya. Yang lain jelas nggak dengar suara apa? Enggak Pak, enggak. Tuh, berarti, G. berarti bukan hanya Pak Amin aja, yang lain juga. SMP? SMPN 2 Pak. Oh, SMPN 2. Berikutnya, Ayatullah Hatami. Hadir Pak, Ya, asal sekolah? dari MTSN 16. 16. Balkis Hasna Syaukia. Hadir Pak, Ya, asal sekolah? MTSN 9. MTSN 9. Berikutnya, Deana Marisa Al-Mubarak. Halo? Oh, Deana vaksin, maaf. Padli Arki Putra. Oke, Hadir, Pak. dengan iya rambut belah tengah tuh ya. Agak gondrong tuh rambutnya tuh Padli ya. Ya Pak, Asal ya Pak. Asal sekolah? Saya Asal dari sekolah? SMP 8 Pak, SMP Negeri 78. Oh, 78. Itu kok rame amat rumahnya? Ini kumpul keluarga Pak. Oh, kumpul keluarga. Berikutnya Farida Fadilatun Nisa. Saya Pak, Ya, oke. Asal sekolahnya? SMP Negeri 5. SMP Negeri 5. Fitri Mutiah Fahira. Hadir Pak. Ya, oke. Mana wajahnya Fitri? Kameranya Hadir, dia. Pak. Oke, iya. Asal sekolah Fitri? SMP Nurul Hikmah, SMP IT Nurul Hikmah Di mana? di Kelapa Hijau. Oh, Kelapa Hijau. Oke, Pak Amin boarding, bukan ya? Bukan. Hafiz Mujahidin Qaidi. Hafiz, ya. Hadir. Tolong tunjukkan wajahnya Hafiz. Iya, itu tangan. Iya, oke. Hafiz asal sekolahnya SMP IT Ikro Pak. di daerah mana? Bekasi Jatiwaringin. Oh, Jatiwaringin. SMP IT Ikro namanya. Oh, gitu. Berikutnya Haikal Firdaus. Hadir Pak. Ya, kameranya. Jangan jidatnya doang, wajahnya yang Pak Amin butuhkan. Ya, sampai hidung doang, mulutnya nggak kena. Ini kayak Pak Amin tuh kelihatan kan separuh badannya. Nah, begitu dong. Oke. Haikal, asal sekolahnya? Asal sekolahnya MTSN 39 Pak. 39. Tinggalnya daerah mana? Tinggal di daerah Ancol. Oh, Ancol. Oke. Hegel Diva Alfikir. Hegel? Halo Hegel. Hegel tidak ada. Apa ya? Lydia Rosita Dewi. Lydia izin Pak. Lydia izin Pak. Oh iya, ada urusan mendadak katanya ya. Iya. Oke, berikutnya Muhammad Haikal Rantizi. Oke, coba ditunjukkan Hadir, wajahnya. Pak.
Udah, Pak. Iya. Kayaknya pakai kaos ya, Haikal ya? Enggak, Pak, pakai apa namanya? Seragam putih, Pak. Tadi Pak Amin ngeliat tuh warnanya gelap. Ini kameranya lagi rusak, Pak. Oh. Berikutnya asal sekolahnya dari mana? Haikal dan Tizi. SMP IT Alasan, Pak. Di mana tuh? Di Pondok Gede, Pak. Dekat sama itu yang Oh sekolahnya Hafiz. ya, Al Hasan Pondok Pesantren. Iya, benar, Pondok Pesantren. Ya. Berikutnya Muhammad Rehan Fatah. Halo. Hadir, Pak. Oke, mana dia wajahnya? Iya. Kok ini Pak Amin lihat backgroundnya sama dengan beberapa anak ya? Lagi kumpul belajarnya. Iya, Pak. Oh iya, Pak Amin tandain tuh soalnya backgroundnya belakangnya. Iya, Pak, emang lagi ini, Pak, lagi kerja kelompok. Bilangnya katanya ada acara keluarga kumpul. Ya, itu yang dua itu bohong, Pak. Yang acara keluarga bohong. Ini di rumah siapa nih? Jikri. Di rumah Zikri. Oke. Rehan dari mana asal sekolahnya? MTS 39, Pak. 39. Kamu tinggal di daerah? Priok. Oh, Priok. Oh, anak Priok. Pantas nggak bisa diem. Ya. Priok, Pak. Nah, Pak Amin juga anak Priok. Priok ke mana kamu? Kenapa? Priok ke mana? Ini Koja. Oh, Koja bukan Priok. Iya, bukan Koja, emang kok bukan. Koja, Priok ya, beda kecamatan. Jangan ngaku-ngaku anak Priok ya. Iya, Pak. Ya, berikutnya Muhammad Fajar Usman. Hadir, Pak. Ya, coba wajahnya. Iya, oke. Asal sekolah? MTSN 16. 16. Bisa nggak wajahnya ditampilkan? Ini, Pak. Sudah. Soalnya di layar Pak Amin yang muncul cuma rambut dan jidat aja. Iya. Enggak. Ini Fajar di rumah sendiri? Enggak, Fajar Iya, sama saya, Pak, Pak, di rumah Jikri. Oh, di rumah Jikri. Iya. Berarti yang Bohong, tadi Pak, bohong. hanya Bohong, menang. Pak. Ya, buktikan coba backgroundnya Pak Amin lihat. Nggak jadi masalah sih sebetulnya. Oh, oke. Ini rumah tetangga? Rumah saya, Pak. Oh, rumah kamu. Hebat ya. Statusnya pelajar udah punya rumah. Itu Fajar Ya. lagi lanjut. Ya, berikutnya Muhammad Gifari. Hadir, Pak. Nah, ini berarti Gifari kumpul bareng ya. Iya, Pak. Iya. Gifari asal sekolahnya? MTS 16. 16. Oke. Muhammad Zikri. Hadir, Pak. Mana? Itu Saya rambut sendiri, kenapa? Tuan rumahnya di bawah, Pak. Ya, Zikri asal sekolahnya? Madinatul Quran, Pak. Di mana tuh? Di Depok. Pesantren. Pondok pesantren. Oh. Iya, coba kami pengen lihat wajah anak pesantren kayak gimana sih? Yang anak keluaran pesantren. Lagi di kamar mandi itu, Pak. Ini siapa ini? Ini Zikri kan? Iya, Pak. Ini Zikri, bener. Oh, tinggalnya di mana? Iya, tuan Mam? rumah, Pak. Di Jaktim, Pak. Daerah mana Jaktimnya? Pisangan Baru. Oh, Pisangan Baru. Ya. Berikutnya Muimah Sapitri. Halo Muimah. Saya, Pak. Ya. Oke, Muimah. Ini apaan lagi nih yang tampil nih? Wajahnya nggak ada nih. Muimah pakai cadar? Iya, Oh iya. Oke. Muimah asal sekolahnya? dari SMP IT Asidik, Asidik di daerah? Koja. Oh, Koja. Udah lama pakai cadar? Udah Udah. Dari kelas? dari pas SMP negeri kelas 1. Oh iya. Luar biasa ya. Semoga istiqomah ya. Ya, Pak. Nabila Muazzaroh. Hadir, Pak. Iya. Tunjukkan pesonamu Nabila. Bentar, Pak. Lagi pakai jilbab. Oh, lagi pakai jilbab lah tadi. Oh, untung pakai jilbab. Ntar Pak, lagi pakai baju kan repot. Ntar ya. Pak. Ya. Oke, Nabi. Pak. Kenapa, Fadli? Izin, Pak. Siapa izin? Ega. Ega izin kenapa?
Suruh WA di grup atau japri ke Pak Amin ya, nggak boleh izin nitip ke teman. Ya, dia pergi, Pak. Dia pergi. Jadi nggak sempat pegang HP. Pergi kemana? Tahu tadi, sudah dia pergi. Wah, pokoknya kalau yang bersangkutan nggak konfirmasi sampai nanti sore ya Pak Amin nggak akan Pak Amin apakan. Nazla Fatih Ya, sambil nunggu Nabilah pakai jilbab. Nazla Fatih hadir. Hadir, Pak. Oke, mana Nazla wajahnya? Saya. Oke, itu tadi yang anak kecil lagi pegang telepon, foto kamu masih kecil. Bukan. Bukan. Bukan, foto siapa itu? Foto orang. Oh, ya iyalah kalau setan kan serem dilihatnya, nggak mungkin jadi foto profil. Ya, Nazla asal sekolahnya? Dari MTS 16. 16. Nindya Mutiara. Oke, lagi vaksin. Novita Ramadianti. Izin pada izin vaksin. Vaksin. Oke, iya betul. Berikutnya Nurhaliza Salsabila Hanum. Mana? Oke, asal sekolah? 39. Tinggal daerah mana Hanum? Sunternya? Sunterjaya berapa? Pak Amin juga orang Sunterjaya. Oh, berarti bentengan bilang aja gitu ya. Oke, berikutnya Putri Fatima Sarah. Hadir, Pak. Oke, asal sekolah. Boarding school, Pak, di MTS 31. Oh, 31. Hafal berapa juz? 2 juz doang, Pak. Oh, rata-rata yang Pak Amin tanya alumni 31 hafalannya sekitar 2 juz, 2,5 gitu ya. Soalnya dia boarding ini, Pak, boarding kitab. Iya. Bukan Oh, bukan fokusnya ke hafid, kitab Pak. kuning. Iya, Nah, kitabnya apa yang dipelajarin? Kitab kuningnya. Jurmiyah, dari Jurmiyah kemarin. banyak, Pak. Jurumiyah, Bulughul Maram, terus Enggak masuk kalau kitab kuning buat nahu sorobnya Jurmiyah iya, gitu. Jurumiyah. Nah, hampir selesai tuh 3 tahun. Enggak, Pak, ada lagi sih, satu lagi, coba saya lupa. Alfiah, bukan. Bukan. Apa Bukan. ya satu lagi? Tapi Jurmiyahnya hatam ya. Hatam. Hatam. Berarti udah bisa dong baca Arab Gundul. Lupa, Pak. Ya, dikit-dikit ngerti lah ya. Iya. Kalau Arab Gundul yang Melayu sih pasti bisa ya. Iya, Pak. Iya, oke. Berikutnya Putri Triana Nurhaliza. Hadir, Pak. Ya, asal sekolah Putri? MTS 16. Iya, MTS 16. Ini ada 2 nama Putri ya. Kalau Putri Triana panggilannya apa? Putri. Putri. Kalau yang tadi Fatima Sarah panggilannya? Sarah, Pak. Sarah. Oh, yang yang pertama dipanggil Sarah, yang kedua Putri. Oke. Iya, Pak. Berikutnya, iya ini dia, salah seorang diva pop Indonesia, Raisa. Raisa Az-Zahra Arnas. Mana Raisa? Halo, Raisa. Lagi pergi kali dengan Hamid Daud ya. Raisa, oke, ternyata vaksin. Regina Pinka Adelina Az-Zahra. Hadir, Pak. Oke, Regina asal sekolah? MTS 16. 16. Sabili Muhi. Hadir, Pak. Oke, iya, mana wajahnya? Oke. Coba di Amin pengen lihat yang di belakang tuh lagi pada tiduran mah. Iya tuh, Pak. Iya. Sabili asal sekolahnya mana? Apa? Asal sekolahnya. SMP IT Al Mustafawiyah Islamic Boarding School Di mana tuh? di Bogor. Bogor. Dia boarding school atau pesantren? Pesantren boarding, ada boardingnya juga, ada pesantrennya juga. Oh gitu. Jadi tetap belajar kitab. Tetap. Soalnya kan kalau istilah boarding school sebatas apa ya, sekolah berasrama umumnya gitu ya. Iya. Nggak ada kajian-kajian seperti itu. Oke, berikutnya Salsabila Nurul Hidayah. Salsabila Nurul Hidayah. Oke, tidak ada.
Pak Salsabila ini Pak dia lagi isoman. Telepon tadi. Oh, isoman. Iya. Iya. Oke. Berikutnya Sapa Nabila. Umaidan telepon tadi. Abi lagi ngajar. Hadir, Pak. Iya. Asal sekolah SMP 44. 44. Berikutnya Siti Ainun. Hadir, Pak. Asal sekolah? MTS 16. Oke, MTS 16. Ini kalau dia mau kemarin nggak apa-apa, kasih aja waktu. Kan tadinya alamat. So, ya, ya oke. Mohon maaf ya. Baiklah, Pak Amit sudah mengenal kalian walaupun belum keseluruhan. Ya, mudah-mudahan pada pertemuan berikutnya bisa mengenal kalian secara keseluruhan dan semakin mengenal kalian lebih jauh seperti apa karakter kalian ya. Dan selanjutnya Pak Amin akan perkenalkan diri. Kalau nama udah kenal semua ya. Wajah udah nggak asing kan? Halo? Iya, Pak. Iya, udah nggak asing dengan Pak Amin ya wajahnya ya? Iya. Oke, jadi Pak Amin akan mengajarkan mapel PPKN ya. Perkenalkan dulu. Pak Amin ini alumni dari Universitas Negeri Jakarta, jurusan PMPKN ya. Tapi waktu pertama kali masuk namanya masih IKIP Jakarta tahun 93. Kemudian lulus udah berganti nama ya. Jadi Universitas Negeri Jakarta karena ketika itu ada peraturan pemerintah di mana IKIP atau Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan se-Indonesia ya, yang negeri berubah status menjadi universitas dan salah satunya adalah IKIP Jakarta. Dan Pak Amin keluar atau selesai dengan menggunakan nama Universitas Negeri Jakarta angkatan pertama yang lulus dengan menggunakan nama tersebut. Kemudian Pak Amin juga kuliah di UIN Syarif Hidayatullah Ciputat Tangerang, jurusan PAI, Pendidikan Agama Islam. Tapi dalam data pegawai negeri sipil Pak Amin, ya, yang digunakan adalah ijazah S1 dari UNJ, makanya mengajarnya PPKN. Pak Amin di MAN 3 termasuk guru baru juga, walaupun lama ya, karena Pak Amin pindahan atau mutasi dari MAN 12 Cengkareng, Duri Kosambi Cengkareng, yang kemudian sempat dioper juga ke kelas jauhnya di daerah Tegal Alur, Kalideres, yang sekarang jadi MAN 16. Kemudian tahun 2009 Pak Amin mengajukan mutasi ke MAN 3 dan alhamdulillah lanjut sampai sekarang. Mata pelajarannya selain PPKN, awal datang ke MAN 3 Pak Amin ngajar seni budaya. Kemudian ngajar juga ilmu kalam ketika jurusan agama pertama kali dibentuk. Ya, angkatan pertama yang mengajar ilmu kalamnya Pak Amin sampai mereka kelas 3. Kemudian pernah juga mengajar ilmu fikih, tim teaching dengan Pak Helmi tapi hanya 1 tahun. Dan beberapa kali ngajar tahfiz, termasuk tahun ini juga ngajar tahfiz tapi untuk 12 IPS dan agama. Sementara kalau IPA bukan Pak Amin. Tinggal di daerah Sunter ya, Sunter Jaya 7A, Kampung Pulau Kecil ya. RT 5 RW 9 nomor 2 RT 6 RW 9 nomor 24, tepatnya dekat Yayasan Pendidikan Al-Islamiyah, mulai dari TK, MI, SMP, sampai SMA Wijaya. Ya. Kalau yang suka main ke daerah Sunter, suka main bola, basket di Don Bosco, nah itu daerah lingkungan rumah Pak Amin, RW 9. Ya. Pak Amin di belakang masjidnya. Di RW 9 hanya ada satu masjid Al-Bakah, rumah Pak Amin di belakang masjid. Ya. Mungkin itu saja perkenalan dari Pak Amin. Karena hari ini merupakan pertemuan pertama kita, sama seperti yang lain, kita belum ada pembelajaran materi yang lebih detail, karena memang untuk yang pertama ini penugasan, yaitu membuat rangkuman bab 1 ya, tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Nanti tugas tersebut diketik di Word, dan diupload di penilaian KI 4 ya. Waktunya nanti Pak Amin akan tentukan mulai jam 1 karena kita berakhir jam 12.15, mulai jam 1 sampai jam 4 sore ya. Jadi jangan sampai terlambat mengumpulkan, yang pasti mengumpulkan lebih awal dengan yang terakhir akan berbeda nilainya ya. Selisih 1 jam, 2 jam itu juga berbeda ya.
Tetapi jangan asal ngumpulin ya. Rangkumannya yang bagus, benar-benar merangkum dari bahan ajar yang sudah Pak Amin share di e-learning ya, bab 1. Usahakan dibaca terlebih dahulu, baru kemudian dibuat rangkumannya. Bisa dipahami? Halo? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa. Mau dikerjakan sekarang atau bagaimana? Atau kita mau prolog materi? Ya, oke. Kami tawarkan terlebih dahulu kepada kalian. Mau langsung kalian kerjakan, kalian baca, kemudian buat rangkuman, atau Pak Amin ada prolog dulu tentang materinya? Karena memang Prolog dulu, Pak. Prolog, pengenalan Oke. materi dulu. Iya, Pak. Iya, Anissa. Halo Anissa. Ya, Pak. Pak Amin mau tanya, apa sih artinya prolog? Prolog awal saya gugup. Awal Saya gugup. dari sebuah cerita biasanya. Oh, awal dari sebuah cerita, bukan awal dari sebuah pertemuan. Itu beda lagi kayaknya. Beda Kalau prolog lagi. kan Kalau yang- biasanya lebih identiknya kan kayak lebih cerita, novel. Oh, gitu. Pembukuan. Kalau yang tangan Awal dari ditutup sebuah ke mata, cinta. ngomongin Kenapa, Pak? cinta, Raihan, ya, pipis aja masih dipegangin kok, ya, oke. Iya, Pak, dipegangin Billy. Ya, oke, kita kembali lagi ya, sesuai dengan permintaan kalian, prolog terlebih dahulu ya. Ngomongin kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban, ini menarik sekali ya. Apalagi negara kita itu punya slogan ya, negara Indonesia adalah negara hukum. Betul? Betul. Halo, betul. Pak, Kalau betul, dasar hukumnya apa? Indonesia adalah negara Taumet. hukum. Dasar hukumnya apa, yuk? UUD Pancasila. Iya, UUD Pancasila. UUD Pancasila, jangan UUD Oh ya udah Pancasila. Pancasila aja. Kan biasakan dalam menyebut dasar hukum harus berurutan secara hierarkis. UUD dengan Pancasila kedudukannya mana yang lebih tinggi? Pancasila. 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 Iya, Pancasila sebagai landasan Negara. depannya I, belakang L. Apa ulang? Depannya apa? L. Depannya I, belakang L, landasan apa? Depannya I, belakang L. Institusional. Landasan Ideologi. landasan idil. Landasan Oh, idil. idil. Ya, Idil. tuh. Kan ideal. Jadi bicara dasar hukum yang pertama di ya peringkat pertama di negara kita adalah Pancasila. Yang kedua baru Undang-Undang Dasar 45 yang kita kenal dengan istilah landasan. Ayo. Apa itu? Ayo landasan apa? Kalau bicara dasar hukum itu harusnya landasan idil, landasan Pancasila. Landasan yang kedua tuh UUD 45. Depannya K, belakangnya L. Konstitusional. Iya, konstitusional. Kok ketawa sih? Kenapa? Iya. Wajahnya tetap ditampilkan. Ini putih. Wajahnya siapa tahu nih, orang Afrika ya. Ditampilkan. Ya, oke. Jadi dasar hukumnya ada dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pasal berapa? Indonesia adalah negara hukum. Pasal nggak ada. Enggak, Ada Pak, maksudnya. Punya handphone langsung browsing. Apaan pertanyaannya Pak? Ulang, Pak. Dasar hukum Indonesia Pasal adalah 1 ayat 3 bukan, Pak? pasal 1 ayat 3. Oke. Aduh, mau ngomong. Ya, siapa tadi yang jawab tuh? Anissa Apsari, Itu ya? Pak. Oh, Anissa. Iya, pasal 1 ayat 3. Kalau ayat 1 apa? Pasal 1 ayat 1. Ya, oke. Nanti dibaca lagi ya Undang-Undang Dasar 45. Kenapa Pak Amin tanyakan seperti ini? Karena kalau kita bicara hak dan kewajiban, itu bicara tentang Undang-Undang Dasar 1945. Ya, gitu.
Kalau kamu nggak tahu dasar hukumnya, nanti akan repot gitu kan. Apalagi kalau bicara kasus pelanggaran dan pengingkaran kewajiban. Nah, kalau kita bilang, oh ini kasus pelanggaran, ini kasus pengingkaran. Dari mana kita tahu kalau kita nggak tahu dasar hukumnya? Gitu, ya. Nah, sekarang Pak kembalikan lagi. Sekarang pasal berapa yang mengatur tentang hak dan kewajiban? Ini nggak Pak? Nggak WA dia? Kenapa? Dia nelpon tadi, kenapa nih? Iya, suaminya. Pasal 34. Bukan. Ulangi. Pasal 27 Anissa? sampai pasal 34. Pasal 27 sampai 34. Anissa dapat ranking berapa di kelas? 4, Pak. 4. Iya. Berarti kalau Anissa ranking 4, ada yang ke-1 dan ke-3 gitu ya. Ke-1-nya siapa di sini? Ini Saya, Pak. Padi. Muimah. Oh, Muimah. Oke. Ya, betul. Bicara hak dan kewajiban ada di pasal 27 sampai 34 Undang-Undang Dasar 45. Nah, itu yang harus kalian kuasai dulu. Kalau kalian udah tahu, baru nanti kalian kaitkan dengan kondisi di lapangan. Sesuai atau tidak. Ketika kondisi di lapangan tidak sesuai, banyak penyimpangan terhadap pasal tersebut, maka itu bisa dikatakan sebagai bentuk kasus pelanggaran dan pengingkaran. Ya, kan begitu. Ketika kamu ngasih contoh, kenapa itu termasuk contoh kasus pelanggaran? Karena ini Pak, ini gitu, dasar hukumnya ini, kan seperti itu. Jadi akan lebih kuat, gitu ya. Bukan hanya mengira-ngira saja, gitu ya. Oke, berarti udah tahu ya pasal 27 sampai 34. Kalau sudah tahu, sekarang Pak Amin pengen tanya aja nih. Apa pengertian hak? Hak itu Bagian sepatu yang paling bawah, hak bukan? Segala sesuatu yang harus Hak itu hak, didapatkan Pak. oleh setiap orang sejak lahir bahkan sebelum lahir, Pak. Coba diulang Anissa. Bukan saya, Farida, Oh, Pak. Farida. Farida. Saya, Pak. Farida ini laki atau perempuan ya? Perempuan, Pak. Kalau perempuan setahu Bapak panggilan Ibu, Bu Rida, bukan Pak Rida. Iya, kalau panggilannya Pak itu identik dengan laki-laki gitu. Ya tapi nggak apa-apa lah, emang dunia ada terbalik. Iya Pak Rida, silakan ulangi intermezzo ya, mohon maaf. Jadi hak itu adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir, Pak. Segala sesuatu yang harus didapatkan seseorang sejak lahir bahkan sebelum lahir. Oke. Ya, Farida agak cadel ya, mohon maaf. Iya, Pak. Iya, nggak apa-apa. Harus bangga ya. Pak Amin dulu mantan orang cadel. Pak. Betul, Pak. Pak Amin dulu mantan orang cadel, Farida. Oh, Ya, nggak bisa bilang huruf R. Dulu nggak bisa bilang R. Alhamdulillah bisa sekarang. Tapi kalau ngomongnya cepet suka kelibet juga. Gimana Pak caranya Pak biar bisa ngomong R? Nah, dulu Pak Amin kelas 6 SD mau ikut lomba MTQ. MTQ itu kan harus fase makhorijul hurufnya, ya. Kalau kita nggak fase, sebagus apapun kita bacanya, ya, suara kita bagus, lagunya bagus gitu. Tapi kalau nggak fase, ya kurang nanti nilainya. Dengan cara apa waktu itu? Setiap pagi sama almarhumah Ibu Pak Amin, lidahnya digosok pakai cincin. Cincin suase namanya. Jadi cincin itu kadar emas rendah sekali. Setiap pagi dikerok lidahnya, terus Pak Amin di depan cermin latihan bilang huruf R gitu. Ya. Udah. Alhamdulillah tuh kelas 6 SD hilang cadelnya. Mantap. Tadinya dari kecil sama teman-teman suka dicengin. Ayo Min ngomong ular melingkar di atas pagar muter-muter. Kami nggak bisa tuh, ya. Ular melingkar di atas pagar muter-muter. Tapi walaupun Pak Amin cadel, ya, walaupun Pak Amin cadel, Pak Amin dulu sering ikut lomba, ya. Lomba puisi, ya, nyanyi sebelum kelas 6 tuh, ya. Dan alhamdulillah juara. Mungkin kalau nggak cadel, juaranya bisa juara 1, selalu juara 2 karena mungkin tadi artikulasinya nggak begitu jelas, khususnya untuk huruf R. Jadi buat Farida,
tidak ada istilah jadil nggak bisa disembuhkan. Bisa. Contohnya Pak Amin, gitu ya. Oke. Usaha ada. Itu motivasi harus- dan. Oh. Iya, Pak Rida ya. Oke. Iya, Pak. Besok diganti aja Bu Rida ya, jangan Pak Rida ya. Tapi kalau Bu Rida konsekuensinya harus punya anak gitu. Anaknya siapa namanya Rida gitu. Jangan, Pak. Ya. Pak, Ya. Pak. Sebentar dulu ya, ada telepon masuk dari Bu RT nih. Iya, Pak. Angkat dulu aja Pak, angkat dulu Pak. Gak Ya. apa-apa. Assalamualaikum. Sebentar, Bu RT nanyain kok nggak Zoom di IPA 2 padahal kita lagi di Google Meet ya. Bentar ya. Mohon maaf Bu RT karena tadi nggak bisa masuk-masuk, akhirnya saya sama anak-anak lagi di Google Meet nih gitu. Oke. Bentar, Pak Amin telepon nggak bisa ngerekam. Bentar dulu ya. Konfirmasi karena Bu RT yang piket. Salah. Iya, saya jadi ke Google Meet. Ini lagi ngomong sama anak-anak, saya trending dulu karena Bu RT telepon. Tadi ada juga telepon, saya cuekin. Gitu. Lagi di Google Meet sama anak-anak ini. Habis tadi kan nggak bisa masuk-masuk, kan kelamaan gitu. Ya. Nggak apa-apa ya. Nanti saya kirimin itunya. Ya, bentar, mana sih permitnya? Ya, mohon diaktifkan dulu kameranya deh. Samin mau screenshot untuk laporkan ke guru piket. Yang merasa berpakaian rapi, kameranya tolong diaktifkan, jangan yang pakai kaos. Ya, mau di screenshot untuk lapor ke piket. Ayo, Putri, Farida, Anissa, Rehan, Muimah. Ya. Silakan aktifkan kameranya, baru Muimah doang nih. Lah Pak, saya udah on cam dari tadi. Saya Udah juga, on cam Pak. ya? Tapi kok di Pak Amin nggak muncul ya? Waduh. Ini Saya biasanya juga on cam, apa Pak. sinyalnya tuh enggak. Nah, Saya Putri juga udah udah muncul on nih. cam. Cuman Putri nggak ada mahkotanya. Setahu Pak Amin kalau putih-putih itu ada mahkotanya, ada selendangnya gitu ya. Putih Indonesia kemana-mana pakai selendang, pakai mahkota. Ini putih yang satu ini nggak pakai ya. Oke. Nah, Farida sudah muncul. Ya, Pak Amin screenshot ya. Siap, 1, 2. Belum berhasil. Bentar dulu. Agak. Siap, 1, 2, 3. Ya, oke. Ya, kita kembali lagi ya. Tadi Farida sudah menyatakan, tadi Farida yang jawab ya, betul ya. Hak-hak yang harus dimiliki sejak manusia itu lahir, bahkan sebelum lahir. Oke. Nah, ini menarik kok, sebelum lahir ada hak-hak yang harus dimiliki. Farida, silakan diperjelas. Hak apa yang harus dimiliki sebelum dia lahir? Sebelum dia lahir itu dikasih hak itu, Pak. Jadi dikasih kayak kan dia misalkan ibunya mengandung, Pak. Terus jadi sama ibunya itu dikasih diajak bicara, terus diajak ngobrol gitu, Pak, diceritain gitu sama ibunya. Gitu Oh deh gitu. pokoknya. Jadi kalau orang mengandung, anaknya itu punya hak untuk diajak bicara, walaupun masih dalam rahim, dalam kandungan ya. Iya. Oke, ya. Yang lebih tepat adalah hak untuk hidup. Iya, dilindungi Setiap juga, Pak. bayi yang ada dalam kandungan ya, itu berhak untuk hidup, makanya nggak boleh diaborsi. Iya. Adapun bicara, ya, ngobrol itu hanya untuk stimulus rangsangan aja, gitu ya. Katanya sudah terjalin ikatan batin. Komunikasi Ketika gitu, udah ditiup kandung kan 4 bulan tuh. Ketika udah tiup kandung kan berarti udah ada ruhnya kan janin tersebut. Nah, itu mulai tuh dibiasakan, diajak berkomunikasi dalam hal ini untuk menjalin
ikatan emosional ibu dengan anak, apalagi dengan kalimat-kalimat thayyibah, dibacain ayat-ayat Al-Quran, supaya harapannya lahir menjadi anak yang soleh, kalau laki menjadi anak yang soleha, kalau perempuan. Oke, ya. Jadi nggak boleh tuh digugurkan, ya, kecuali alasan medis membolehkan. Oh, ini nggak boleh hamil, ya, karena nanti membahayakan nyawa sang ibu atau perkembangan janinnya nggak bagus. Nah, itu boleh digugurkan atau diaborsi, dan itu nggak melanggar hukum. Tapi kalau nggak ada alasan yang jelas secara medis, maka dia bisa dianggap melakukan pelanggaran, tindakan kriminal. Kenapa? Karena setiap bayi, janin, ya, yang sudah ditiupkan ruh itu punya hak untuk hidup, kecuali dia belum 4 bulan, masih di bawah 4 bulan, gitu, ya, karena belum ada ruhnya. Oke. Mungkin ada yang mau menambahkan? Silakan. Oke, Raden Patah, silakan. Iya Pak, ada apa Pak? Mau menambahkan pengertian hak? Tidak Pak, tidak. Tidak, iya. Oke, Pak Amin tambahkan ya. Segala sesuatu yang harus dimiliki oleh manusia sejak dilahirkan, bahkan sebelum dilahirkan, sebagai anugerah dari Tuhan yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, itu hak. Dipahami ya, di hak. Sekarang kewajiban. Ya. Itu siapa di belakang Rehan tuh? Rehan Ajami Pak. Dikasih obat dulu deh. Ya. Ya, oke, sekarang kewajiban, silakan. Saya Pak. Ya, oke. Muimah. Oke, Muimah dulu. Muimah, kewajiban apa? Menurut saya kewajiban itu sesuatu yang diwajibkan atau yang diharuskan untuk dilakukan oleh manusia. Atau bisa juga diartikan sebagai tugas manusia gitu, Pak. Oh, sederhananya tugas manusia yang harus dilakukan, gitu ya. Oke, siapa lagi? Iya. Oke, siapa lagi selain Muimah? Tadi banyak yang mau jawab. Ya, oke. Mungkin sudah terwakili ya, karena memang mudah untuk dipahami. Kewajiban itu segala sesuatu yang harus dikerjakan. Kalau tidak dikerjakan, tentunya akan ada konsekuensinya, karena ini adalah wajib, ya. Kita bicara kewajiban agama, ya. Bagi Muslim yang sudah balik punya kewajiban mendirikan sholat 5 waktu. Bagi orang yang mampu mengeluarkan zakat, pergi haji ke tanah suci, nah seperti itu. Kalau dia nggak kerjakan, berarti akan ada konsekuensinya. Apa? Nanti kehidupan di akhirat, ya. Gitu. Kemudian juga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, ada kewajiban yang harus dipenuhi. Kalau nggak dipenuhi nanti ada sanksinya. Misalkan kita ada, kalau di jalan raya ada rambu-rambu lalu lintas yang harus kita patuhi. Itu ada peraturannya kan. Kalau kita melanggar pasti akan ada sanksinya. Misalkan ada razia, pemeriksaan SIM dan STNK. Ketika dilihat SIM-nya udah mati, ya dia kan melanggar kewajiban karena harusnya diperpanjang setiap tahun. Nanti sanksinya apa? Ada yang denda, bayar sekian, ya, dan lain sebagainya. Gitu. Itu baru kewajiban, ya. Nah, kalau hak juga ada, ya. Tadi kita bicara hak dulu nih sekarang. Hak segala sesuatu yang harus dimiliki oleh setiap manusia. Contoh hak apa? Hak dapat bansos. Apa? Hak mendapatkan bansos. Ya, jangan curhat di sini Putri ya. Kayaknya Putri lagi curhat nggak dapat bansos ya. Dapat bansos nggak Putri? Enggak. Enggak ya. Iyalah, anak-anak mana ada yang dapat bansos, orang tua iya yang dapat. Iya, gitu. Pak, benar. Ya. Hak mendapatkan bantuan sosial di masa pandemi seperti saat ini. Itu hak setiap warga negara. Coba kaitkan dengan undang-undang. Pasal berapa itu? Dapat Pasal bansos. 64 ya Pak, tentang karantina saya pernah baca tuh Pak. Kok 64? Emang UUD 45 berapa jumlah pasalnya? Sampai 64. Saya lupa, pokoknya ada Pak undang-undang tentang kekarantinaan itu wajib dapat bantuan sosial. Iya, kan kita bicaranya Undang-Undang Dasar 45.
Iya Pak, itu bukan Pak. undang-undang yang lain ya. Dan Undang-Undang Dasar 45 pasalnya cuma sampai 37. Ini kalau kita kaitkan dengan pasal Undang-Undang Dasar 45, dia berkaitan dengan pasal 27 ayat 1. Setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Nah, di masa pandemi ini banyak orang yang hidup nggak layak. Kenapa? Karena yang tadinya bekerja tiba-tiba di PHK, ya kan? Karena perusahaannya mengalami pilot, ya, kerugian akibat banyak aturan ini itu ya. Atau bisa juga yang tadi usaha dagang karena ada program PPKM akhirnya nggak bisa dagang, tutup. Nah, itu kan mempengaruhi yang tadinya hidup sejahtera akhirnya menurun tingkat kesejahteraannya. Bahkan nggak sedikit pedagang-pedagang kecil yang akhirnya hidup di bawah garis kemiskinan. Jadi makin bertambah orang-orang miskin di masa pandemi seperti ini dan mereka berhak mendapatkan bansos ya. Karena itu berkaitan dengan pasal 27 ayat 1. Mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Nah, ketika bansosnya itu nggak didapatkan ya, tapi ada orang yang layak dapat bansos, itu masuk contoh kasus pelanggaran hak. Kenapa? Karena bertentangan dengan pasal 27 ayat 1 gitu. Harusnya dia hidup layak dalam kondisi seperti ini, dapat bantuan bansos, ternyata nggak dapat bantuan. Orang yang dapat orang yang layak. Seharusnya kalaupun dia menerima ya dengan berbesar hati dia tolak ya. Berikan kepada yang berhak atau dia terima kemudian dia salurkan lagi untuk orang yang berhak. Bisa jadi di keluarga dia ada yang membutuhkan tapi nggak dapat. Kayak Pak Amin sosial BST PBN 300.000 PNS kan ya. Akhirnya Pak Amin alihkan saudara Pak Amin yang lebih membutuhkan dan itu diperbolehkan gitu. Jangan mentang-mentang nama keluar wah berhak ambil gitu. Pernah juga mendapat bantuan yang paket sembako ya beberapa kali. Ada yang Pak Amin bagi juga dengan tetangga yang membutuhkan, saudara gitu ya. Seperti itu ya. Oke, jadi bansos bisa juga ya termasuk hak. Apalagi? Hak mendapatkan pendidikan Pak. Hak memiliki pendidikan yang layak. Ya, mendapatkan pendidikan. Oke, hak untuk mendapatkan pendidikan itu hak. Manakala hak itu tidak didapatkan berarti termasuk pelanggaran hak warga negara gitu. Kan banyak kasus tuh anak-anak kecil usia sekolah nggak sekolah. Berarti ada pelanggaran hak terhadap anak kecil tersebut sebagai warga negara. Ya, dulu zaman Pak Amin masih SD ada program wajib belajar 6 tahun. Anak-anak sekolah itu harus sekolah minimal kelas 6. Terus berubah lagi, wajib belajar 9 tahun, minimal lulusan SMP. Nah sekarang wajib belajar 12 tahun. Ya, jadi masyarakat Indonesia itu minimal pendidikan terendahnya adalah SMA. Walaupun dalam praktek masih banyak yang lulusan SD, SMP, ya minimal tuh. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena ketidakmampuan mereka dalam hal ekonomi, ya akses untuk mencapai lokasi sekolah, ya karena daerah-daerah terpencil kan sekolah jauh, ya aksesnya agak susah. Kadang mereka harus tinggal di kota, butuh biaya, nggak punya biaya. Atau kadang-kadang sekolah judulnya negeri, tapi ada biaya ini, biaya itu, mereka nggak punya biaya juga. Itu sebetulnya masuk kategori pelanggaran hak, ya. Gitu. Oke, ada lagi? Pak. Apa? Hak Ya, Anissa. masyarakat untuk bebas beragama. Ya, betul. Hak untuk beragama ini sebuah hak juga. Bebas orang memilih agama, nggak boleh dipaksakan, gitu. Ya, pasal berapa yang mengatur tentang agama, Anissa? 26 kan nggak masuk. Tadi kan 27 sampai 34. 26 itu tentang warga negara dan penduduk. 29 Iya, pasal 29 ayat 2. Kalau ayat 1-nya kan negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Bicara tentang kebebasan beragama, beribadah, memeluknya termasuk ya, itu ada di pasal 29 ayat 2. Ya, oke. Coba berikan contoh kasus pelanggaran
hak warga negara dalam hal beragama. Ayo, apa contoh kasus pelanggarannya? Pemboikotan gereja ya Pak ya? Pemboikotan gereja. Pernah ada kasus gereja diboikot? Enggak sih, dibom enggak sih Pak? Ya, beda dibom dengan diboikot ya. Pemboman itu termasuk. Pembakaran masjid ya pernah terjadi beberapa tahun yang lalu di Papua ya pada saat Idul Fitri kalau tidak salah ya, itu termasuk contoh pelanggaran hak. Kenapa? Mereka mau beribadah ya tapi tempat ibadahnya dirusak gitu ya, dibom, dibakar. Apalagi contoh kasus pelanggaran hak dalam hal beragama? Ayo, apalagi? Merendahkan Al-Quran, Pak. Kenapa? Rehan? Merendahkan Al-Quran. Di mana letak contoh kasus pelanggaran hak warga negaranya di situ? Ini bicara pelanggaran hak. Gitu ada yang bikin Al-Quran, Pak. Kalau menginjak Al-Quran, merendahkan Al-Quran itu bukan kategori pelanggaran hak warga negara, itu lebih kepada penistaan terhadap agama, penistaan terhadap agama. Kenapa dinistakan? Kitab suci direndahkan, diinjak gitu. Ini bicaranya pelanggaran hak ya dalam beragama. Contohnya, seseorang dipaksa memeluk suatu agama, ya seperti itu. Kalau nggak mau, ada diancam misalkan, itu termasuk pelanggaran hak. Karena apa? Karena kebebasan beragama itu termasuk hak, jadi nggak bisa dipaksa-paksa gitu kan. Agama itu kan keyakinan ya, kalau dia meyakini ya silakan dianut, kalau nggak diyakin masa kita paksa. Kalau dalam Islam ada ayatnya tuh ya, apa? Tidak ada paksaan dalam Islam. La ikroha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama. Islam itu hidayah. Kalau dia nggak dapat hidayah, kita ajarin, kita nggak bisa, karena itu menyebut hidayah petunjuk. Oke, ada lagi selain agama haknya? Itu Pak, kebebasan berpendapat. Ya. Iya, kebebasan berpendapat, mengeluarkan pendapat. Itu pasal berapa, Anissa? 28. 28. Oke, Putri. Nah, bedakan ya, pasal 28 itu ada 2. Pasal 28 ada 2. Ya. Ada 28 ya tentang kemerdekaan berserikat dan berkumpul, ada pasal 28 tentang HAM, hak asasi manusia, yang 28A sampai J ya. Tahu nggak bedanya kenapa itu ada 2, Anissa? Atau yang lainnya? Nggak tahu, Pak. Iya. Jadi justru mau nanya ke Bapak. Nah, pasal 28A sampai J ini adalah pasal yang baru dibentuk di era reformasi, yang diamandemen. Kan dalam Undang-Undang Dasar 45 itu ada pasal yang lama, ada yang direvisi atau diamandemen. Kayak pasal 27. Pasal 27 tadinya nggak ada ayat yang berbunyi setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha bela negara. Karena bela negara itu ada di pasal 30. Tapi di pasal 27 juga ada. Gitu. Itu termasuk contoh yang di amandemen. Kemudian yang pasal 28 ada 28A dengan 28 yang kemerdekaan berserikat berkumpul dengan pasal 28A sampai J tentang hak asasi manusia. Ada lagi pasal di luar itu ya, yang mengatur tentang masa jabatan presiden. Dulu kan masa jabatan presiden adalah 5 tahun, setelah itu dapat dipilih kembali. Tapi begitu reformasi, karena desakan dari masyarakat Indonesia, jabatan presiden harus dibatasi. Supaya apa? Supaya nggak terus-menerus kayak Pak Harto waktu itu kan reformasi karena dia 6 periode. Ya nggak salah juga Pak Harto, orang undang-undangnya boleh dipilih kembali, akhirnya direvisi lah, di amandemen pasal tersebut dengan dibatasi 2 periode ya.
masa jabatan presiden ada 5 tahun, setelah itu dapat dipilih kembali untuk 2 periode. Jadi kalau udah 2 periode nggak bisa lagi. Jadi kasih kesempatan yang lain. Tapi kemarin sempat rame lagi tuh, Jokowi katanya mau dicalonkan lagi untuk periode ketiga. Wah, rame tuh, banyak pro dan kontra. Ya, tapi banyak yang kontra ya, karena kalau 3 periode harus merubah Undang-Undang Dasar 45 sebagai landasan konstitusional gitu. Karena udah jelas di UUD 45 masa jabatannya hanya 2 periode saja. Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Makanya kalau punya Undang-Undang Dasar 45, dilihat tuh undang-undangnya perbandingan atau enggak. Kadang-kadang ada tuh Undang-Undang Dasar 45 versi lama dengan yang versi baru yang sudah diamandemen. Jadi kamu bisa membandingkan, oh ini pasal baru. Atau kadang-kadang suka ada bintang. Ya, perhatiin Undang-Undang Dasar 45 setelah misalkan pasal 27 ayat 1 ada bintangnya enggak? Kalau nggak ada bintangnya berarti ini pasal yang asli, belum diamandemen. Kalau ada bintang 1 berarti dia di amandemen yang pertama. Kalau 2, amandemen yang kedua. Sekarang Pak mintanya, berapa kali Undang-Undang Dasar 45 di amandemen? Amandemen apaan, Pak? Amandemen itu loh yang ditenggorokan, yang bulat terus apa dioperasi. Pak? Nah, 4 iya. kali. Kenapa? 4 kali. Amandemen itu perubahan-perubahan atau perbaikan apa? Setelah reformasi 4 kali. Iya, setelah reformasi diperbaiki lah. Jadi pasal-pasal yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman, ya itu direvisi, diperbaiki. Kayak tadi masa jabatan presiden ini kayaknya nggak sesuai nih, ya harus kita perbaiki. Kalau nggak begini nanti jadi presiden bisa seumur hidup karena memang di undang-undangnya seperti itu, gitu, dibatasi, ya, itu namanya diamandemen, diperbaharui, diperbaiki, direvisi, ya, paham? Paham. Ya, oke, cukup mungkin ya. Sekali lagi, tadi ada. Mau nanya kan tadi Bapak bilang kan ada pasal 28 ya, 27 yang 28. ada 2 itu. 28. Itu kan ada 2. Nah, itu kenapa nggak dipisahin jadi kayak 28, 29? Oh, kenapa? Tadi yang pertama kan alasannya itu hasil amandemen. Yang kedua, pasal yang 28A dengan J itu lebih spesifik, khusus tentang hak asasi manusia. Detail tuh, kan makanya banyak tuh, A sampai J. Sebetulnya nanti pasal 28A sampai J itu ada kaitan juga dengan pasal-pasal 27 sampai 34 ada, cuman lebih spesifik di 28A sampai J, ya. Oke, bisa dipahami? Paham. Ya. Bisa. Ya, mohon maaf sudah berkumandang azan sholat zuhur. Kita cukupkan sampai di sini ya. Jangan lupa buat rangkumannya diketik di Word, kemudian kirim ke penilaian K4 mulai jam 1 sampai jam 4 sore. Ya. Ya, Pak. Amin akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ini sudah keluar. Yang mainnya emang kenapa tadi? Nanti partnya dia yang kesini. Oh iya. Alamat nggak? Udah.